loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam setengah 3 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam setengah 11 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam setengah 5 sore. Kul Umas, setiap hari Kamis, jam setengah 3 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis, jam setengah 8 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GBI Pondok Indah Rayun 1A. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita naikkan syukur pujian penyembahan kita buat Tuhan. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami lewat pujian penyembahan kami, bahwa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu memulihkan hidup kami, hadirat-Mu memberikan kami terobosan demi terobosan. Dan kami percaya, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu saat ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu.
cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Yesus. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami mengasihimu. Haleluya. Tiada yang syandarabo, syandarabo. Kau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Shalala ya raba ya raba ya raba ya. Ya raba ya raba ya shane. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Haleluya. Haleluya. Shalala ya raba ya raba ya raba ya raba. Hurraba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Hurraba ya shana raba ya shane. Hurraba ya shana raba. Haleluya. Shalala wala 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 wala. Shalala wala 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 wala. Hurraba ya shikara wala 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 wala. Hurraba ya shikara wala 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 wala. Shalala wala 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 wala.
nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri, bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham.
Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ, seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau Allah yang menjamah melawat setiap kami, untuk kami dipenuhi dengan bejana firman-Mu. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Yesus. Saudara sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan, Shalom, dan sungguh senang sekali hari ini bisa berbagi firman Tuhan kepada saudara sekalian. Terima kasih kepada Pak Gembala Sidang, Pak Pendeta James yang sudah berikan saya kesempatan ini untuk bisa berbagi. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan yang sudah menyatakan anugerah yang luar biasa atas kami semua. Kiranya hari ini Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Karena itu pakai hamba-Mu hari ini menyampaikan isi hati Tuhan atas kami sekalian, dan semua kami yang mendengarkan terima firman ini, menerima dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Cio Amos, orang Singapura, dapat kesempatan luar biasa, yaitu dapat beasiswa sekolah musik di Inggris. Dia ke Inggris, selesai sekolah musik di sana, dan kemudian bekerja di satu kota di Rusia bernama Saint Petersburg. Dan di situ dia menjadi seorang konduktor orkestra musik yang keliling dunia dan dapat banyak sekali penghargaan ya, di mana-mana. Jadi ini adalah bicara seorang yang masa depannya itu sangat amat cerah sekali, luar biasa. Nah, tapi sekarang ada di mana Cio Amos? Cio Amos sekarang itu menjadi seorang pengantar makanan Food Panda di Singapura. Ini cerita yang umum terjadi pada zaman ini, saudara-saudara sekalian. Begitu banyak penjungkir balikan terjadi pada zaman sekarang ini. Memang dari waktu ke waktu, setiap orang itu dalam hidupnya itu menghadapi suatu situasi di mana dia memasuki suatu era baru, suatu periode baru dalam hidupnya, di mana seringkali dia itu tidak tahu mesti bagaimana. Saya rasa barangkali itu yang saya alami ketika saya pada sekitar bulan-bulan Juni tahun 96, ketika saya waktu itu meninggalkan pekerjaan saya di Singapura dan memutuskan menjadi seorang
hamba Tuhan full time. Saudara perlu tahu bahwa pada waktu itu yang saya alami adalah adanya kegelisahan dan keraguan, bukan sukacita sama sekali. Mungkin saudara pernah alami hal yang sama. Mungkin saudara pernah ada yang pindah kota, ada yang mungkin karena saudara-saudara pindah pekerjaan atau ganti bisnis, atau barangkali karena menikah, siapa tahu, atau barangkali karena putuskan jadi full time pelayanan, macam-macam. Tapi pada saat ini miliaran manusia di seluruh dunia itu mengalami kebingungan luar biasa karena pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini benar-benar mengobok-ngobok istilahnya hidup manusia. PHK di mana-mana, usaha, toko, pabrik tutup ya, dan banyak orang yang harus ganti cara kerja. Dulu kerjanya di kantor, sekarang istilahnya work from home ya. Meeting sekarang nggak usah ketemu secara tatap muka, sekarang pakai Zoom. Lalu kemudian sekolah juga sama, study from home, kemudian juga ibadah juga dari rumah, worship from home, kemudian belanjanya online, jualannya online. Ada orang terpaksa pindah kerja atau terpaksa ganti bisnis yang baru, bukan karena suka, tapi karena terpaksa. Ini era baru dalam kehidupan umat manusia yang belum pernah terjadi untuk generasi kita saat ini. Ya, suatu era yang membingungkan, yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang kelihatannya tidak ada jawaban yang pasti, termasuk bagi orang Kristen juga. Tidak ada siapapun yang pernah melalui apa yang kita alami ini nih, buat generasi kita ya. Tidak ada orang yang tahu seperti apa ke depannya. Para ahli saja bingung-bingung semuanya, berikan jawaban yang serba tidak pasti. Nah, sebagian orang karena apa yang terjadi ini menjadi orang yang curigaan. Orang yang hidup dalam ketakutan. Sebagian orang lagi terobsesi dengan kesehatan, ya, terus-menerus jaga kebersihan yang kadang-kadang sampai overdosis. Saya dengar ada orang yang sehari mandi 9 kali, ya. Akan ada hal-hal yang dulu dianggap aneh, akhirnya jadi biasa. Masuk gedung, diperiksa suhu dulu nggak biasa, sekarang biasa ya. Pakai masker kemana-mana, cara belanja kita, gaya hidup kita semua berubah ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah dalam situasi begini, apa yang harus kita perbuat? Nah, saya ajak kita temukan jawabannya dalam firman Tuhan. Yosua pasal 3, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yosua pasal yang ke-3, ayat 1 sampai 4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalam mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Nah, 2000 hasta itu kira-kira 915 meter. Kira-kira segitu panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara sekalian, bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat situasi Israel. Mereka baru saja meninggalkan padang gurun dan bersiap masuk ke tanah yang dijanjikan, the promised land. Selama 40 tahun mereka ini muter-muter saja di padang belantara, padang gurun atau padang pasir, ya. Nah, setelah 40 tahun muter-muter itu, sekarang mereka ada di depan satu sungai, dan di seberang sungai itu adalah sasaran mereka, tujuan perjalanan mereka selama 40 tahun tersebut. Hanya sungai itu saja yang memisahkan mereka dari tanah yang dijanjikan itu. Tapi ternyata ini bukan cuma masalah bagaimana menyeberangi sungai. Ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada mikir gimana caranya menyeberangi sungainya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yosua, yaitu di ayat 4 bagian ujung tadi itu. Jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Orang-orang ini
itu sebagian besar lahir di padang gurun. Mereka taunya hanya padang pasir. Mereka itu tinggal di tenda seumur hidup mereka selama ini. Dan makanan itu bagi mereka itu namanya mana, itu makanan sehari-hari. Tidak ada variasi. Ya. Nah, di depan mereka sekarang terbentang suatu tempat yang berbeda sama sekali, belum pernah mereka lihat. Mereka sekarang harus lakukan banyak perubahan. Mereka sekarang tinggal tidak di tenda lagi. Mereka sekarang itu harus tinggal di rumah. Mereka tidak bisa lagi pagi-pagi nunggu mana datang. Mereka sekarang mesti bercocok tanam. Jadi ada banyak sekali perubahan. Ada unsur excitementnya nih. Ya, akhirnya kita nyampe juga ya. Tapi masalahnya ini sekali lagi asing buat mereka. Mereka tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi lebih daripada itu, di depan mereka itu ada perlawanan dan ada perang. Ya, dari orang sudah terlanjur tinggal di tanah perjanjian itu. Jadi ada juga sekarang kecemasan, barangkali ada ketakutan dalam diri orang Israel ini. Siapkah kita menghadapi orang-orang ini? Jadi berbagai pertanyaan itu berkecamuk di dalam hati mereka itu. Sekian juta orang ini di bawah pimpinan Yosua ini sekarang hadapi satu jalan yang belum pernah mereka lalui sama sekali. Saudara-saudara sekalian, sama seperti kita juga pada saat ini. Di depan kita ini ada satu jalan yang belum pernah kita lalui. Maka apa yang menjadi pelajaran bagi mereka bisa juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Nah, apa yang saudara lakukan ketika saudara pergi ke tempat yang baru sama sekali? Saudara nggak pernah ke sana, baru sama sekali. Simpel sekali saudara sekalian, kalau saudara pergi jalan-jalan, saudara nggak tahu tempat seperti apa, maka saudara perlu namanya guide. Ya. Guide akan menuntun kita, memimpin kita, mengatur semuanya, jalan kemana, ya toh, enak sekali lah. Tapi gimana kalau guide-nya itu ngaco? Saya pertama kali keluar negeri, itu tahun 91. Saya dikirim oleh perusahaan untuk pergi ke satu pameran dagang di satu kota namanya Wina di Austria. Nah, saya belum pernah keluar negeri sama sekali. Lalu pada suatu malam, kami pergi makan malam di tengah kota. Ya. Saya guide-nya, oke? Saya guide-nya. Ya. Dan saya adalah guide yang modalnya itu bukan peta, bukan pengalaman, tapi modal cuman percaya diri. Ya. Ketika pulang, mereka ikut saya, oke? Dan mereka nggak tahu, saya juga nggak tahu pulangnya dari mana, oke? Tapi mantap aja. Gara-gara itu kami nyasar itu, ya. Gara-gara ini turisnya ini, guide ini guide ngaco, ya. Akhirnya kami makin lihat jalan, makin bingung karena makin sepi, makin gak ada penduduk. Nah, puji Tuhan ada satu orang di kereta bisa bahasa Inggris. Kalau enggak, saya nggak pulang, saudara sekalian. Saya dikerupuk, dikeroyokin sama teman-teman yang lain semuanya itu. Ya. Nah, oke, kalau tidak pakai guide, oh gampang. Zaman sekarang pakai namanya GPS. Tinggal masukin tujuannya. Udah pencet, nanti GPS tinggal ngomong, belok kiri, belok kanan, 200 meter lagi ke kiri, terus jalur kiri, dan sebagainya. Lah, enak sekali, ikutin aja dia. Tapi gimana kalau GPS juga ngaco? GPS bisa ngaco? Bisa. Ini pada bulan Januari, tahun 2013, itu ada satu oma namanya Sabin. Ya, Sabin ini wanita Belgia, umur 67 tahun. Nah, dia ini pengen pergi ke ibu kota, Brussels, untuk menjemput temannya itu di kota tersebut ya. Jarak dari rumahnya si Oma Sabin ke temannya itu 130 km ya. Masalahnya begini, si Oma tidak tahu GPS-nya bermasalah. Nah, jadi dia ikuti GPS terus sehingga menyetir bukan 130 km tapi 1.300 km, 10 kali lipat. Namanya GPS, mesti ditaatin. Jadi dia nyetir terus, sampai akhirnya melewati 5 negara dan berhentinya di Kroasia. Anaknya khawatir, mama kok nggak pulang-pulang, akhirnya panggil polisi teleponin seluruh Eropa, akhirnya ketahuan gara-gara dia ambil uang di ATM di Kroasia.
Ketika dijemput, dia bilang gini, iya saya juga bingung sebenarnya tuh, kenapa ini papan petunjuk jalan berubah bahasanya ya. Dari semula katanya dari bahasa Prancis, tahu-tahu kemudian berubah lagi ke bahasa Jerman, akhirnya bahasa Kroasia. Di situ saya baru tahu, kayaknya nyasar deh. Ya ampun Oma itu, 1.300 kilometer. Ya. Saudara sekalian, siapa yang menuntun kita akan menentukan nasib kita. Maka perhatikanlah dengan baik-baik siapa yang menuntun hidupmu. Dan Yosua ini mengajar kepada kita satu hal saja. Kalau tidak mau nyasar dalam hidup ini, kalau tidak mau bingung dalam hidup ini, jadikanlah Tuhan sebagai penuntunmu. Nah, prinsip utama memasuki suatu era yang baru, sesuatu suasana situasi yang baru dalam hidup ini adalah begini, saudara sekalian. Ikuti gerak Tuhan. Nah, bukan sekedar ikut Tuhan dalam arti percaya Tuhan, tapi ikuti geraknya Tuhan. Ya. Allah kita itu bukan Allah yang stagnan. Dia adalah Allah yang dinamis. Karakternya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, tapi cara kerjanya bisa berubah. Jadi yang diperlukan di sini, saudara-saudara sekalian, bukan sekedar iman percaya, tapi kepekaan dan ketaatan. Ini dua hal yang perlu kita miliki memasuki suatu era yang baru. Saudara perhatikan perintah Yosua di ayat yang ketiga ya. Katanya begini, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, ya memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi ikutilah gerak Tuhan dengan satu hal ini yang penting, menjaga jarak. Social distancing, oke? Menjaga jarak dalam dua bentuk. Yaitu satu, jangan terlalu dekat. Yang kedua, jangan terlalu jauh. Ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Hanya antara kamu dan tabut itu, kata Yosua, harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. 915 meter kira-kira. Nah, jadi saudara sekalian, jangan terlalu dekat. Karena kata Yosua, janganlah mendekatinya, jangan dekat-dekat. Kenapa jangan dekat? Bukankah kita harus dekat dengan Tuhan? Saudara sekalian, bukan. Ini adalah bicara tentang sikap menghormati Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia perlu diperlakukan beda dengan kita perlakukan teman kita. Dia memang adalah papa kita. Dia memang adalah sahabat kita. Dia itu pembela kita, tapi dia juga adalah Tuhan dan Raja kita. Kita mesti ada sikap segan dan hormat dengan Tuhan, ya. Antara kita makhluk ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta itu tetap akan ada jarak apapun yang terjadi. Ya. Memang tentu ada beda nuansa lah antara Yosua di Perjanjian Lama dengan kita di era zaman Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Tuhan sekarang bisa didekati karena tirai bait suci sudah terkoyak. Akses kepada Bapa kita di sorga itu sudah terbuka. Ya. Jadi kita bisa masuk hadiratnya tanpa perlu adanya perantara lagi. Kita bisa langsung datang kepada Dia. Ya. Tapi bukan berarti kita sembarangan, kan begitu? Saudara-saudara tentu ingat ada cerita tentang dua orang bernama Pasutri ya, Ananias dan Safira yang mati ya, karena mereka itu mencoba untuk menipu Tuhan. Ya. Tuhan itu jangan dibuat main-main, Tuhan itu layak dihormati. Nah, seperti apa yang namanya tidak hormat sama Tuhan? Saya pakai satu kata, cuek, ya, cuekin Tuhan, ya, oke? Sikap tidak hormat kepada Tuhan adalah dengan jalan saudara-saudara nggak perhatikan kepada Dia, cuek, ya. Saya kasih beberapa contoh. Satu, kalau bicara hanya Dia yang boleh bicara, Tuhan nggak boleh bicara. Jadi doanya adalah doa satu arah, yang isinya adalah daftar permintaan dan tuntutan.
yang semuanya harus dipenuhi. Kalau enggak, besok dia nggak mau doa lagi tuh. Bahkan dia ngancam, nggak mau percaya lagi tuh. Ya, itu satu. Yang kedua, sikap tidak hormat adalah dengar suara Tuhan, tapi tidak mau mentaati. Perintah Tuhan dianggap angin lalu. Tuhan mah biasa ngomong gitu, ya udah biarin aja, nanti dia juga diam sendiri. Ada orang demikian. Ya. Sikap tidak hormat kepada Tuhan itu nomor 3 adalah terus-menerus melawan Tuhan. Nah, ini sudah tahu nih, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Masih saja dilakukan. Ya. Dikasih peringatan, dia tidak takut. Yang keempat adalah orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Ya. Maksudnya begini, kalau dia ada suatu keputusan penting dalam hidupnya, ada hal yang dia mau lakukan, dia tidak sama sekali tanya, konsultasi sama Tuhan. Yang kelima adalah sikap tidak hormat ditunjukkan dengan orang yang sembarangan menyebut nama Tuhan atau memakai nama Tuhan. Ya, ya kalau umpama contoh saudara-saudara sekalian, dikit-dikit orang bilang oh my God gitu, oh my God gitu ya. Atau Tuhan tidak bicara sama sekali, tapi dia bilang Tuhan bilang sama saya. Atau saya disuruh Tuhan. Itu hati-hati ngomong demikian. Karena kalau umpama Tuhan tidak bicara dengan kita, tidak suruh kita, terus kita bilang kita disuruh oleh Tuhan, itu kan namanya penyalahgunaan saudara sekalian. Ya. Lalu kemudian nomor 6, tidak hormat adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sembarangan. Nah, banyak orang tuh demikian saudara sekalian, merasa bahwa karena untuk Tuhan kualitasnya boleh terserah. Ya. Nggak perlu yang terbaik. Nah, ini sikap yang berbahaya sekali dan kadang-kadang muncul di dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Ya. Saya ingat saya baca cerita Kathryn Kuhlman. Hamba Tuhan dari Amerika Serikat. Dipakai Tuhan luar biasa sekali ini, Kathryn Kuhlman. Terus suatu hari dia mau bikin kop surat dan amplop. Jadi dia kemudian minta jasa satu orang printer ya istilahnya ya, percetakan. Lalu dikirimlah hasilnya, ternyata jelek sekali. Tulisannya itu rada kabur-kabur, tintanya nggak bagus. Jadi Kathryn Kuhlman kirim kembali barang tersebut dan dia tanya, ini kenapa jelek sekali? Apa jawabannya? Jawabannya begini, jawaban standar. Kan untuk gereja. Kenapa mesti bagus-bagus amat? Saudara-saudara sekalian, itu seringkali sikap banyak orang. Ya ini kan buat pelayanan, ini biasa aja lah, nggak usah terlalu yang terbaik. Itu tidak hormat sama Tuhan. Taruhkan diri saudara sebagai orang tua. Ya. Kalau saudara bayangkan jadi orang tua lah. Ya. Ada anak, kalau ngomong sama kita disuruh dengerin dia tuh. Ya. Giliran kitanya mau ngomong, dia bilang nggak usah. Dikasih perintah, dia nggak mau kerjakan. Dikasih larangan, dia langgar. Ya. Ada apa-apa yang penting dia putusin sendiri, nggak nanya sama kita sebagai orang tua. Ya. Padahal hidup dari kita orang tua loh. Ya. Jadi menghormati Tuhan adalah memberi tempat yang seharusnya memang menjadi bagian dan haknya Tuhan. Ya. Jadi kita mesti hormat sama Tuhan, ya. Berikan tempat kepada Dia sebagai juru selamat kita, sebagai penguasa hidup kita, saudara sekalian. Sikap respect itu mesti ada. Kita ini bukan lagi bicara sama hopeng kita, saudara sekalian. Kalau kita berdoa, kita bicara dengan penguasa hidup kita. Kita perlu hormati Tuhan, jaga jarak. Ya. Nah, lalu kemudian selain kita ini jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Ya, tadi dikatakan jaraknya 900 meter lah kira-kira, oke? Ya. Kenapa jangan terlalu jauh? Karena kalau terlalu jauh, ada kemungkinan kita ini tidak melihat. Ketika Tuhan itu sudah belok, atau kemana dia pergi, kita terlalu jauh soalnya, ketinggalan, nggak bisa lihat. Dia pergi kemana ya? Karena kata Yosua tadi itu, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Karena ini jalan yang baru sama sekali buat saudara dan saya. Jadi terlalu jauh dari pemandu kita, itu bisa membuat kita itu jadi nyasar. Kan seringkali terjadi demikian ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dalam situasi yang tidak pasti, supaya kita mendapat kepastian. COVID membuktikan bahwa manusia sebenarnya tidak hebat-hebat amat kan. Ya, benda kecil seperti virus, saking kecilnya nggak terlihat, ternyata sanggup membuat
umat manusia bertekuk lutut. Ya. Kehidupan kacau balau, bisnis berhenti lah ya, perjalanan berhenti, kegiatan manusia terganggu juga di seluruh dunia. Ya. Nah, saudara terkasih, kita nggak tahu nih, setelah vaksinasi dilakukan, obat ditemukan, jangan-jangan nanti ada COVID yang lain, COVID-25, COVID-28. Siapa tahu, saudara sekalian. Jadi manusia perlu belajar yang namanya kerendahan hati. Nah, terlalu jauh itu bisa terjadi ketika kita dialihkan oleh banyak hal. Ya. Saya pimpin rombongan ke Israel. Lalu di kota Bethlehem, satu orang tertinggal, nyasar dia itu. Gak bisa kembali ke bis. Jadi di bis kami hitung satu orang ketinggalan, jadi kami akhirnya terjunkan beberapa orang buat kira-kira kita ada di sana tadi itu. Coba pergi melihat di sana. Ya, ya akhirnya ketemu juga. Gampang nyarinya. Kenapa? Cari satu orang Tionghoa di tengah-tengah semuanya orang Arab, nggak susah-susah amat juga sih. Ya, gampang ketemunya. Kenapa dia nyasar? Asik motret, nggak dengerin instruksi ya, dari pemandu. Ya. Nah, saudara perhatikan, kita bisa lihat apa kata Tuhan Yesus di Markus pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Markus pasal 4 ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, inilah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itu yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Menurut Tuhan Yesus ada 3 hal yang akan membuat kita tidak bisa terima perintah Tuhan, tidak bisa terima firman Tuhan. Akibatnya kita teralih perhatiannya dari Tuhan. Kita perlu sadar yang pertama, setan itu berusaha mencuri firman Tuhan dari kita. Dia berusaha membuat kita benar-benar jauh dari Tuhan. Yang kedua, terjadi kesusahan karena mencoba mentaati firman. Dari barangkali yang ringan-ringan, seperti diolok-olok lah ya, karena berusaha taat firman Tuhan, sampai ke yang berat mengalami aniaya atau penindasan. Hilang pekerjaan barangkali, hilang bisnis, hilang keluarga. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah justru aneh, terima berkat. Ada disebut tipu daya kekayaan. Kekayaan itu menipu, iya dia menipu. Menipunya itu seperti apa? Dia menipu memberikan kepada kita rasa aman dan perlindungan yang mestinya datang dari Tuhan. Dan kekayaan adalah perlindungan yang sama sekali tidak mantap. Tidak bisa diandalkan dalam hidup ini. Lalu katanya ada keinginan-keinginan akan hal yang lain, banyak sekali. Keinginan akan apa? Keinginan akan apa yang menjadi milik orang lain alias iri hati. Beberapa orang punya keinginan untuk jadi cepat kaya. Saya kasih contoh lah, sekarang namanya kripto. Ya, kripto itu menjadi sarana untuk orang-orang yang ingin cepat kaya. Keinginan untuk tahu urusan orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungan yang penting-penting amat lah sama kita, ya, pengen tahu, oke, ya. Saudara tahu sekarang ini yang namanya drakor, drama Korea, ya. Ada orang-orang yang saking demennya sama yang namanya drakor itu sampai tahu kampung halamannya bintang filmnya loh, oke, ya. Bukan hanya itu, juga tahu loh pacar pertamanya itu si bintang film itu siapa loh. Bahkan ada yang sampai tahu makanan kesukaannya itu, ya. Sukanya itu chicken nugget, ya. Yang bungkusnya pakai warna ungu itu, ya. Ada yang bahkan tahu nama anjingnya si bintang film itu, penyanyi itu siapa. Kalau nggak tahu, habiskan waktu banyak untuk cari tahu. Giliran untuk Tuhan, kayaknya kita nggak segiat gitu deh, ya. Oke. Lalu kemudian katanya
ada yang namanya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu seringkali muncul dari kekayaan. Ada teman saya cerita tentang saudaranya yang tinggal di daerah ya yang cukup jauh. Dan ketika teman saya ke sana menemukan saudaranya itu ternyata hidupnya itu betul-betul menurut dia sih ya, dari sebagai orang Jakarta lihat nggak ada TV, nggak ada kulkas, nggak ada sofa, kasihan banget. Lalu kemudian setelah dia mengunjungi saudaranya itu, terus mereka keluarlah. Lalu keluar dan teman saya ini bertanya, bang, pintu kok nggak ditutup? Kata si abangnya, ngapain juga ditutup, dikunci gitu? Nggak usah, nggak ada. Orang mau ambil apa? Oke, hidup tanpa kekhawatiran. Tapi teman saya ini kan juga, merasa ini nggak benar nih. Jadi dia beliin saudaranya itu, beliin TV, dan dia beliin kulkas, beliin sofa, supaya hidup agak nyaman ya. Jadi tahun berikutnya, ini teman saya cerita nih ya, saya ke sana, dan kemudian habis duduk di sofa baru, ya toh, ada kulkas sekarang, ada TV, enak toh. Kemudian kami mau keluar. Ketika keluar, dia cerita nih beneran. Dia cerita bahwa abangnya itu lihat ke istrinya dan bilang gini, Ma, udah kunci pintu belum? Dan dia bilang, saya bandingkan dengan tahun lalu. Sebelum punya apa-apa, saya tanya, kok nggak kunci pintu? Untuk apa dikunci? Nggak ada juga yang mau diambil. Sekarang, udah kunci pintu belum? Jadi mulai timbul yang namanya kekhawatiran, saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, di zaman sekarang ini, kekhawatiran kita begitu besar akan hidup ini. Nanti ke depan gimana? Seperti apa hidup ini? Ya. Nah, kalau tidak hati-hati, kekhawatiran demikian juga membuat kita jadi teralih tidak lihat Tuhan. Distracted. Jadi Tuhan sudah kemana kita nggak lihat. Kenapa? Karena di depan kita yang kita lihat cuman kekhawatiran dan juga keinginan. Akan pengen cepat kaya, mau punya orang lain. Semua itu membuat kita akhirnya mestinya Tuhan ada di sana, kita lihatnya ke yang beda. Jadi kita jadi terlalu jauh sama Tuhan, dia sudah belok, saudara sekalian kita masih lurus terus. Ya. Nah, jadi karena itu saya kasih kepada kita beberapa panduan. Dengan cepat saja saudara sekalian, 3 hal saudara sekalian. Nomor 1, jaga ibadah kita. Ya. Sebagian kita kan ibadah tatap muka, sebagian lagi online. Ibadah online itu ada manfaatnya, luar biasa. Kita semua tahu manfaatnya ya. Manfaatnya itu seperti apa? Bisa ibadah kapan saja, dari mana saja. Dalam negeri, luar negeri, di mana-mana semua bisa ibadah dan jam berapa aja juga bisa. Itu manfaatnya. Tapi ada juga bahayanya kan. Enggak ibadah, juga enggak ada yang tahu. Ya kecuali dia sama Tuhan lah ya. Kebiasaan yang baik dibangun bertahun-tahun, itu bisa rusak loh. Gara-gara apa? Gara-gara ibadah online. Ya. Dulu minggu pagi sudah bangun. Kenapa? Mau ibadah soalnya. Ibadah kita jam 10 pagi nih ya. Jadi kita mesti bangunnya ya jangan jam 10 pagi dong. Ya, bangunnya jam 9, kadang jam 8. Nah, sekarang karena ya sudah namanya kapan aja ada, ya udah kita yang semula bangunnya jam 7, jam 8, sekarang bangunnya itu sudah jam 12 ya. Ibadah sudah selesai. Kita baru kemudian nongol ya dengan mata masih bengkak ya, rambut aut-autan, duduk depan TV masih sarungan, lalu kita nyalain dan gimana. Sekarang mari kita nonton ibadah itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian ada bahayanya. Kita kehilangan rasa ibadah. Kenapa? Karena di rumah. Akhirnya kebiasaan, disiplin dibangun bertahun-tahun, akhirnya bisa jadi hilang. Ya. Nah, saudara terkasih, jangan tunggu krisis terjadi untuk dekat dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan sebelum krisis terjadi. Nah, kita sekarang berbimbingan saudara sekalian. Ya. Karena itu tetap dekat dengan Tuhan, jagalah ibadah saudara, jaga yang namanya saat teduh saudara, itu perlu terus-menerus kita perhatikan. Ya. Saudara sekalian, lalu kemudian saudara dan saya itu selain perlu jaga ibadah kita hari-hari ini, yang kedua, perlu banyak bertanya kepada Tuhan. Perlu banyak tanya sama Tuhan, dan perlu tunggu jawaban dari Tuhan. Ya. Dalam segala hal. Dari soal mengenai pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, mengenai keluarga kita, rumah tangga kita, mendidik anak, apa saja. Kita semua sekarang perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Ya. Jadi saudara terkasih, memang jawaban tidak akan selalu langsung muncul. Enggak selalu. Ya. Tapi jawaban ini pasti ada
kalau kita bertanya dengan tulus. Apa maksudnya dengan tulus? Dengan tulus itu begini saudara sekalian. Saudara bertanya bukan sekedar pengen tahu. Kita tanya Tuhan ya, apa sih pendapat Tuhan dalam hal ini? Pengen tahu aja. Nggak boleh. Kita bertanya bukan sekedar untuk pengen tahu apa pendapat Tuhan, tapi untuk mentaati. Kita bertanya kepada Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hal ini Tuhan? Dan kita mesti menetapkan dalam hati bahwa saya bertanya untuk mentaati. Ya. Dan kalau saudara-saudara datang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Ke depan mesti bagaimana? Saudara tanya dengan tulus hati, yang terjadi adalah begini, bahwa ketika saudara salah sekalipun, Tuhan itu bisa membetulkan kesalahanmu. Saudara mestinya ke kanan, tapi saudara karena satu hal ke kiri, maka Tuhan melihat kesungguhan hatimu, ketulusan hatimu, itu akan mengatakan, tunggu, sini, bukan ke situ, ayo. Dibetulkanlah jalan saudara-saudara. Karena kenapa? Saudara sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan. Bertanya dengan tulus hati kepada Tuhan, minta petunjuknya. Saudara sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kalau kita bertanya, dia pasti akan menjawab. Kalau kita minta pimpinannya, dia pasti akan menuntun kita. Okay? Yang ketiga, saudara sekalian, ya, kita ini mesti ketika sudah dengar suara Tuhan, mesti berani melangkah dalam ketaatan. Saudara sekalian, percuma kita tahu kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan, tapi tidak melangkah. Jadi salah lagi itu. Ketika kita berani taat, tuntunan Tuhan itu jadi makin nyata. Terkadang Tuhan itu hanya kasih tahu sama kita poin A sampai poin B. Nah, saudara nggak boleh bertanya begini, kok cuma sampai B ya? Saya tunggu dulu deh sampai udah ada C, D, E, F, D, baru saya melangkah. Tidak demikian. Kalau saudara diberikan pimpinan dari A sampai B, jalanin A sampai B. Lalu kemudian saudara sudah nggak tahu B ke C gimana, tapi begitu saudara dari A ke B, tiba di B, mendadak saudara akan tahu gimana caranya dari B ke C. Itulah saudara sekalian caranya, ya, melangkah dalam ketaatan langkah demi langkah. Sekalipun di ujung sana nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu A ke B kita jalanin. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita terbuka untuk pimpinan Tuhan dan jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu selalu benar. Dan dia sanggup untuk menuntun kita hari demi hari. Sekalipun bagi kita di luar sana itu kelihatannya itu adalah gelap sekali ke depan. Tapi percayalah bahwa Tuhan sang terang itu akan tuntun kita langkah demi langkah tiba kepada ujung. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah segala kebingungan, kekacauan di dunia ini, kita datang kepada Tuhan kita, dan dia pasti akan beri kepada kita tuntunannya dan kekuatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah begitu kacaunya dunia ini, kami akan terus tujukan mata kami kepada Tuhan, akan terus mengikut gerak Tuhan. Berikan kami kemampuan ini oleh Roh Kudus, supaya kami ya Tuhan bisa terus menerus ikut Engkau ya Tuhan. Tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga mengikuti gerak Tuhan. Maka ya Tuhan, kami akan terus menyatakan bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami dan andalan kami dalam segala sesuatu. Tolong kami Tuhan dalam segala situasi untuk boleh mengetahui kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami untuk kami diberi kemampuan untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, sekalipun kadang-kadang itu bertentangan dengan pola pikir kami secara logika. Tapi Tuhan, dengan iman kami akan melangkah bersama dengan Tuhan, memasuki satu era yang baru dan akan berhasil karenanya sampai ke tujuan. Karena Tuhan, Engkau menyertai kami, menuntun langkah kami sampai kepada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan, nyatakan berkat-Mu hari ini atas umat-Mu ya Tuhan, sehingga yang bingung pada hari ini menemukan penjelasan bahwa yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kuasa Tuhan menjamah kami, kuasa Tuhan berkarya atas kami, dan kami alami kesembuhan, pemulihan, tuntunan daripada Tuhan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Hoyarabataka shikara bara bayashanda. Uyarabataka shikara bara bayashanda. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan Tuhan, untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Bila setiap kami dibangunkan dan dibangkitkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Ora bataka syanda rabarabaya syanda. Bila kami lebih lagi melekat hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Sukirno terjadi, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Pakai lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora bataka syandara barabaya syaka, sampai nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka ya Tuhan. Ora bataka syikara barabaya syikara barabadaba, perlindungan Tuhan terus nyata atas hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga kembali berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami GP Pondok Indah merangkap sebagai rayon 1A ya Tuhan. Oh Tuhan, pengurapan-Mu untuk Bapak Pendeta James Pranoto, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan terus Tuhan kehendak-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru, tuntunan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora bataka shikara barabaya shanda. Bala kuasa-Mu, pengurapan-Mu terus Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Weliana dan kedua anaknya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas mereka. Perlindungan pemeliharaan Allah sempurna ya Tuhan. Engkau terus yang memakai mereka Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya rabataka shikara barabaya shekara barabaya shanda. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notodaharjo. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hamba-Mu beserta keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keempat wakilnya. Engkau berikan mereka unity yang kudus, kesatuan hati ya Tuhan. Ora bataka syakarabaya sanda. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai mereka lebih lagi. Oh, di era Pentakosta ketiga, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiarabataka syikiarabarabaya syikiarabarabarabar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Indonesia ada dalam biji mata-Mu, ada dalam hati-Mu. Tuhan, kami mau serahkan Indonesia ke tangan-Mu, bangsa ini ke tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Presiden kami Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Roh takut akan Tuhan, hikmat pewahyuan yang datangnya dari Engkau turun atas hamba-Mu untuk dapat memimpin bangsa ini ya Tuhan. Orabaya syikyara barabaya shanda. Berkati juga jajaran pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, dari pusat sampai setiap daerah, Engkau taruhkan roh takut akan Tuhan, hikmat yang datangnya dari Engkau turun atas setiap mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya rabataka syakara barabaya sana, huyara barabaya shanda. Kami berdoa supaya Indonesia bebas dari COVID-19. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu atas bangsa ini. Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia pulih Tuhan dari COVID-19, dari
Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena COVID-19 di hari-hari ini. Ketika mereka Tuhan ada di rumah sakit maupun isolasi mandiri, Tuhan Yesus Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, melalui keadaan hari-hari ini yang melanda bangsa kami, biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang berseru kepadamu. Dan kami percaya setiap jiwa yang berseru kepadamu akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Setiap daerah-daerah, setiap pulau-pulau Engkau lawat. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu terjadi atas Indonesia. Kegerakan Pentakosta ketiga itu terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu GBI Pondok Indah. Pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Baik di rumah-rumah hari ini, Engkau yang melawat setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan Yesus, yang berbeban berat Tuhan, kami percaya ada jalan keluar dan setiap permasalahan persoalan kami. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai kami, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biar saat ini kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.